Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kembali kita datang di hadirat Tuhan di pagi hari ini dengan sikap yang bersyukur, dengan hati yang bersyukur kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Bapa, kami boleh datang di hadirat-Mu Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa Surgawi, mari Tuhan, kami rindu Tuhan hadir tengah-tengah kami di setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya aku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Yesus, Tuhan Rajaku.
namamu selalu tiada lutut tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau sembahmu, Kau yang terindah. Syukur, syukur Tuhan, syukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami sembahmu Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Bapa, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Bapa, kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Engkau melayakkan kami Bapa untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus, mari buka hati kami selebar-lebar mungkin, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin.
Shalom jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kita sudah menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Dan kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara memiliki kerinduan yang besar untuk selalu bertumbuh di dalam iman percaya Bapak Ibu Saudara. Dan tak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2022, di mana selama 1 tahun ini kita memperoleh banyak sekali pengetahuan, kita dibukakan hikmat Tuhan, di mana di GKI MCC kita menerima banyak hal tentang pribadi Kristus. Pribadi Kristuslah yang menjadi utama. Pribadi Kristuslah yang selalu ada buat kita semuanya, yang menjadi sumber dari segalanya. Di pagi hari ini atau di bulan Desember ini, GKI MCC memiliki tema Kristus adalah anugerah. Terlebih dahulu kita akan sama-sama membaca di dalam ayat emas kita di bulan ini yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbicara tentang ayat ini, tentunya Bapak Ibu Saudara tidak asing atau sering mendengarkannya. Bahkan tidak sedikit orang-orang menyukai ayat ini. Ayat ini sebagai ayat emas. Ayat ini sebagai ayat favorit. Karena hanya melalui iman percaya kita memperoleh keselamatan yang dari Tuhan saja. Setiap orang pernah yang namanya melakukan sebuah kesalahan. Seperti dalam prinsip tabur tuai. Bagi yang berbuat kesalahan, maka akan menerima hasil dari kesalahan yang dilakukan. Entah itu kesalahan ringan atau kesalahan yang besar atau fatal. Salah satu dari konsekuensi kita melakukan kesalahan adalah hukuman. Prinsip ini masih berlaku dalam kehidupan ini. Siapa yang berbuat salah, maka konsekuensinya adalah menerima hukuman. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang aturan, hukuman, dan lain sebagainya. Bukan juga kumpulan ketegasan hukum. Kekristenan berbicara mengenai bagaimana Allah yang mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa supaya dapat menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Hal ini justru bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh dunia ini. Kalau dunia ini mengatakan ketika kamu melakukan kesalahan, kamu harus menerima hukuman. Tetapi berbeda dengan kekristenan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan mau menghapus kesalahan kita, mau menolong kita supaya kita terbebas dari yang namanya hukuman, seperti yang terdapat
di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa sebab kasih karunia kamu diselamatkan karena iman. Iman inilah yang menyelamatkan kita, bukan perbuatan baik kita, bukan perkataan kita, bukan amal ibadah kita, tetapi karena iman percaya kita kepada Kristus. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita mewarisi dosa itu dari nenek moyang kita, orang tua kita, asalkan kita memiliki iman percaya kepada Kristus, maka kita akan dihapuskan dari dosa kita. Kita akan dihapuskan, kita akan ditebus dari kesalahan-kesalahan kita. Yohanes 3 ayat yang 16, di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Allah Bapa kita, mengaruniakan anaknya Yesus Kristus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah Bapa kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini alasan yang menjadi Allah Bapa kita itu mau mengaruniakan anaknya, mau mengorbankan putranya yang tunggal, karena adanya kasih Allah Bapa kita yang begitu besar kepada setiap manusia. Allah Bapa kita tidak menginginkan setiap manusia, setiap ciptaannya binasa. Allah Bapa kita menginginkan semuanya selamat, semuanya memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Tinggal setiap kita, apakah kita mau menerima ataukah kita mau melepaskan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di situ dikatakan bahwa Ia, Allah Bapa, telah mengaruniakan anaknya. Jadi Kristus Yesus adalah pribadi sebagai anugerah dari Allah Bapa kita, yang Allah Bapa kita berikan kepada kita. Kristus Yesus adalah hadiah pemberian Allah kepada setiap orang yang percaya. Anugerah Tuhan ini menjadi sebuah tawaran yang indah. Anugerah Tuhan diberikan atas dasar kedaulatan Allah, kerelaan kehendak Allah sendiri. Anugerah bukanlah upah dari kebaikan kita, perbuatan baik kita, juga bukan kepandaian kita. Lantas bagaimana kita kita mendapatkan anugerah Tuhan itu? Hanya dengan iman. Tanpa mengimani anugerah Allah dalam Yesus, maka kita menolak tawaran anugerah itu. Anugerah Tuhan adalah wujud kebaikan kepada orang yang bersalah. Anugerah Tuhan adalah wujud cinta kasih Allah Bapa kepada manusia. Maka tidaklah berlebihan apabila Allah Bapa kita, Tuhan kita, menginginkan kita untuk melakukan kebaikan, karena keselamatan kita diawali dari perbuatan baik Allah. Jadi bukan karena kebaikan kita, bukan amal ibadah kita, bukan perkataan baik kita yang menyelamatkan kita, yang memperoleh keselamatan kita, tetapi hanya karena kasih anugerah Tuhan kita memperoleh keselamatan itu, dengan cara kita memiliki iman, kita memiliki kepercayaan penuh kepada Kristus Yesus.
Oleh sebab itu, jika dunia ini menawarkan begitu banyak hal untuk menukar anugerah yang Tuhan sudah berikan, maka betapa bodohnya kita kalau kita melepas anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi marilah kita jaga anugerah itu. Pribadi Kristus tetap tinggal di dalam hidup kita, dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita tidak binasa, tetapi kita akan sama-sama tinggal dan kita akan berkuasa di surganya yang indah. Tuhan akan menantikan kita. Tuhan akan menyambut kita ketika kita pulang, ketika kita sudah menutup mata kita di dunia ini dan membuka mata kita di surga, karena iman percaya kita. Puji nama Tuhan, biarlah kita semakin hari semakin mensyukuri anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita boleh membagikan, menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama tutup dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini, di mana kami boleh diingatkan kembali bahwa oleh anugerah Tuhan kami memperoleh keselamatan. Oleh karena pribadi Kristus kami memperoleh kehidupan kekal, kami tidak binasa, kami diluputkan dari hukuman dosa. Betapa kami berterima kasih Tuhan. Kami rindu biarlah melalui kehidupan kami Tuhan pakai untuk menyelamatkan, untuk membagikan cintanya Tuhan ini kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, sepenuh kehidupan kami dari pagi hari ini hingga petang nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami satu persatu dari pagi hingga petang nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.